adalah aliran filsafat yang dikembangkan pada abad ke-19 oleh Comte yang berfokus pada penggunaan metode ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sosial serta fenomena lainnya. Comte percaya bahwa satu-satunya pengetahuan yang sah adalah yang didapatkan melalui pengalaman empiris dan pengetahuan ilmiah. Filsafat ini mendasari banyak disiplin ilmu, terutama dalam konteks sosial dengan tujuan untuk mencapai pemahaman objektif dan pasti. Prinsip-prinsip dasar aliran positivisme. Yang pertama, empirisme dan pengamatan. Positivisme mengutamakan empirisme, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap fenomena yang dapat diukur dan diuji secara objektif. Dalam pandangan ini, semua pengetahuan harus didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui pengalaman dan pengujian. Selanjutnya, penggunaan metode ilmiah. Positivisme menekankan bahwa metode ilmiah adalah cara yang paling valid untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat dengan menggunakan eksperimen, observasi, dan pengukuran. Positivisme percaya pada hasil yang dapat diverifikasi dan terhindar dari subjektivitas individu. Selanjutnya, penolakan terhadap spekulasi metafisik. Positivisme menolak pertanyaan metafisik atau spekulasi yang tidak dapat diuji secara empiris. Contohnya, pertanyaan tentang makna hidup atau eksistensi Tuhan dianggap tidak relevan dalam kerangka positivisme karena tidak dapat diuji atau dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, determinisme. Filsafat positivisme memandang bahwa semua peristiwa di dunia ini memiliki sebab yang dapat dipahami dan diprediksi melalui hukum alam yang objektif. Pemahaman tentang sebab akibat ini diyakini akan menghasilkan pola yang dapat membantu manusia mengontrol lingkungan dan memperbaiki kondisi sosial. Pandangan positivisme terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses pembentukan pengetahuan berdasarkan fakta. Dalam positivisme, pendidikan dianggap sebagai proses membangun pengetahuan yang berdasarkan pada fakta dan pengamatan. Para pendidik dalam pendekatan ini akan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan ilmiah seperti pengamatan, analisis data, dan pemecahan masalah secara objektif. Yang kedua, penggunaan pendekatan ilmiah dalam kurikulum. Pendidikan positivis akan menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam semua mata pelajaran. Ini berarti bahwa kurikulum dirancang untuk mengerjakan siswa agar berpikir secara sistematis dan menggunakan logika ilmiah dalam menganalisis fenomena di sekitarnya. Yang ketiga, penekanan pada keberhasilan akademik yang terukur. Dalam perspektif positivisme, keberhasilan siswa biasanya diukur melalui penilaian kuantitatif seperti tes, ujian, atau nilai. Hal ini selaras dengan prinsip positivisme yang mengutamakan data yang dapat diukur. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator ilmu pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan pemahaman ilmiah. Guru harus memastikan bahwa siswa belajar melalui proses empiris yang logis, bukan hanya menerima informasi tanpa bukti yang mendukung. Kritik terhadap pendekatan positivis dalam pendidikan. Meskipun pendekatan positivisme memiliki kontribusi besar dalam pendidikan ilmiah, beberapa kritik mencakup: yang pertama, mengabaikan aspek emosional dan kreatif. Positivisme sering dianggap terlalu kaku dan mengabaikan aspek kreatif serta emosional siswa yang sulit diukur secara kuantitatif. Yang kedua, penekanan pada objektivitas yang berlebihan. Fokus pada objektivitas bisa menyebabkan pendidikan kurang responsif terhadap kebutuhan individu karena terlalu berfokus pada data dan hasil yang dapat diukur. Adapun kesimpulan dari video kali ini yaitu positivisme menekankan pengetahuan berbasis data empiris melalui metode